Nenek tidak apa-apa. Malam itu, di tengah musim hujan yang dingin, Budi, seorang pemuda 18 tahun yang baru saja selesai bekerja sebagai ojek online, menemukan seseorang di antara tumpukan sampah. Seorang nenek tua terbaring menggigil kedinginan. Tanpa pikir panjang, Budi menggendong nenek itu di punggungnya dan berlari menuju kamar kosnya yang sempit di atap sebuah rumah petak. Tapi, nenek itu bertingkah aneh. Ia memeluk sebuah kantong kresek hitam yang kotor seolah itu adalah nyawanya, musik dan tak mau melepaskannya. Dalam tidurnya, ia menggumamkan kata-kata yang tak Budi mengerti. Titik Hegu dan Taichung, gerbangnya harus dibuka. Budi tidak tahu. Malam itu akan mengubah seluruh hidupnya. Sebenarnya, apa isi kantong kresek itu? Dan siapa sebenarnya nenek ini? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, itu akan sangat berarti bagi kami. Tulis juga di kolom komentar dari mana Anda mendengarkan, kami akan senang menyapa. Malam itu adalah puncak musim hujan. Suhu di Jakarta terasa menusuk tulang karena angin dan hujan yang tak henti-hentinya. Di sebuah kampung padat yang hampir kosong karena akan digusur, tak ada satupun suara manusia. Lampu jalan pun hanya menyala remang-remang. Dulu, kampung ini selalu ramai. Suara anak-anak berlarian memenuhi setiap gang. Namun, sejak kabar penggusuran menyebar, warga mulai pergi satu persatu. Kini, yang tersisa hanyalah mereka yang tak punya tempat lain untuk pergi. Di puncak kampung yang mencekam itu, di sebuah kamar kos sempit di atap, hiduplah Budi, seorang pemuda berusia 18 tahun. Kamar Budi terasa lebih dingin daripada di luar. Sudah lama ia tak punya uang untuk membeli makanan hangat. Di dinding kamarnya, tertempel surat tunggakan sewa kos selama 3 bulan. Tulisan peringatan terakhir dengan tinta merah seolah menekan dada Budi. Di sebelahnya, ada secari kertas laporan orang hilang ayahnya. Di atas lemari es kecil yang berdebu, sebuah foto keluarga menampilkan 3 orang yang tersenyum bahagia, ayah, ibu, dan Budi saat masih SD. Saat itu, hidupnya terasa begitu bahagia. Di samping foto itu, ada sebuah foto lain dengan pita hitam di sudutnya. Itu adalah foto ibu Budi. Beliau telah meninggal dunia setahun yang lalu karena sakit. Ayahnya terjerat utang yang menumpuk untuk biaya pengobatan sang ibu. Dikejar-kejar penagih utang, suatu malam ayahnya menghilang begitu saja. Yang ia tinggalkan untuk Budi hanyalah tumpukan surat utang, dan secarik memo bertuliskan, "Maafkan ayah." Malam itu, Budi sedang mengantar pesanan makanan dengan motor bebeknya yang sudah tua. Ujung-ujung jarinya terasa beku. Tapi ia tak bisa berhenti. Jika ia tak mendapat uang dari ongkos antar malam ini, besok ia tak akan punya apa-apa untuk dimakan. Saat ia berbelok di sebuah gang menurun, roda depannya tergelincir di jalanan yang licin dan tergenang air. Sesaat, ia merasa tubuhnya melayang. Detik berikutnya, Budi sudah terhempas di aspal yang dingin. Bersamaan dengan itu, kotak berisi nasi padang dari dalam tas antarnya terlempar dan tumpah berserakan. Kuah gulai yang kental menggenang di atas aspal yang basah. Budi hanya menatap nanar kuah gulai itu. Saat itu juga, ponselnya berdering. "Pelanggan." Budi menjawab telepon dengan tangan gemetar. "Woi, pesanan saya mana? Sudah lebih dari 30 menit ini." Maaf, Pak, makanannya tumpah." "Apa? Ganti rugi." "Ganti rugi sekarang juga." Telepon ditutup. Tak lama kemudian, pesan masuk dari pemilik warung. Isinya, gajinya akan dipotong. Dadanya terasa sesak, tapi ia harus membereskannya. Budi mencoba memunguti nasi yang berserakan, tapi tangannya terlalu kaku karena dingin. Ia sudah tak bisa merasakan apa-apa. Ia terduduk lemas di sana. Pekerjaannya malam ini selesai. Makanan sudah tumpah, dan tubuhnya tak bisa digerakkan. Setelah berhasil menenangkan diri, ia kembali ke kosnya. Di bawah tangga, ibu kos sudah menunggunya. Wanita itu bersedekap, menatap Budi dengan tatapan dingin. "Budi, kalau tunggakan sewa 3 bulan ini tidak kamu bayar sampai akhir minggu, angkat kaki dari sini." "Bu, tolong beri saya waktu seminggu lagi, Bu, saya mohon." Budi menundukkan kepalanya.
Ibu kos itu mensibir. Satu kampung juga sudah tahu bapakmu kabur karena utang. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau dalam seminggu tidak ada uang, besok saya dobrak pintumu dan saya sewakan ke orang lain. Ibu kos itu berbalik pergi. Budi hanya bisa berdiri mematung. Dadanya terasa begitu sesak, ia sulit bernapas. Dengan langkah gontai, ia menaiki tangga. Saat itulah, ia mendengar suara aneh dari arah tumpukan sampah. Suara rintihan. Awalnya ia mengira itu suara kucing liar dan hendak melewatinya. Tapi ada yang aneh. Ia melihat sesuatu bergerak di antara kantong-kantong sampah hitam. Jantung Budi berdebar kencang. Itu adalah tangan manusia. Rasa takut menjalari punggungnya. Ia melangkah mundur, lalu kakinya tersandung sesuatu. Saat ia melihat ke bawah, ada tangan lain yang terjulur di lantai. Di antara tumpukan kantong sampah, ada seseorang yang terkubur. Seorang nenek dengan rambut acak-acakan dan bibir membiru karena kedinginan. Budi gemetar, tangannya meraih ponsel untuk menelepon ambulans. Tepat pada saat itu, nenek itu tiba-tiba mencengkeram pergelangan kakinya. Budi terjatuh ke belakang karena kaget. Jantungnya serasa mau copot. Nenek itu, sambil menggigil, menyodorkan sesuatu dari balik bajunya ke arah Budi. Sebuah kantong kresek hitam yang kotor dan kumal. Ini jangan diambil, gumam nenek itu seperti mengigau. Matanya terlihat kosong. Budi melihat sesuatu yang berkilau di pergelangan tangan nenek itu. Sebuah gelang pasien rumah sakit yang terlihat mahal. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari belakang. "Woi, ngapain lo?" 3 orang preman kampung mendekat. Mereka menatap Budi dari atas ke bawah, lalu tertawa mengejek. "Gembel begini, paling juga nggak punya apa-apa. Coba kita periksa kantongnya." Salah satu preman menggeledah saku celana Budi dan mengambil beberapa koin receh. Preman yang lain menendang kantong kresek hitam milik si nenek. Saat itu juga, si nenek menjerit histeris. "Jangan!" Nenek itu melawan, mencoba menerkam preman itu. Tiba-tiba saja kekuatannya muncul. Para preman itu terkejut. "Apa-apaan ini? Nenek gila." "Sialan." Para preman itu meludah ke lantai lalu pergi. Budi memungut kantong itu dan mengembalikannya pada si nenek. Nenek itu langsung menggenggam tangan Budi. Tangannya kasar, namun terasa hangat. "Anak baik. Anakku dulu juga seperti ini," kata nenek itu terisak. Hati Budi terasa pilu. Tubuh nenek itu terasa panas seperti bara api. Demam tinggi. Budi bimbang, "Aku sendiri sudah hampir mati, bagaimana bisa menolong orang lain? Telepon ambulans saja, lalu pergi." Tapi kakinya tak bisa bergerak. Tiba-tiba ia teringat suara ibunya. Kata-kata yang diucapkan ibunya saat sakit. "Budi, kalau lihat orang sakit, jangan pura-pura tidak lihat ya, Nak." Nenek itu kembali pingsan. Budi menguatkan hatinya. Sudahlah." Ia menggendong nenek itu di punggungnya. Terasa sangat ringan, seolah hanya tulang berbalut kulit. Hidung Budi terasa perih menahan tangis. Saat menaiki tanjakan yang curam, kakinya gemetar dan beberapa kali hampir jatuh. Di tengah jalan, tali sandal jepitnya yang sudah usang putus. Ia melanjutkan perjalanan dengan kaki telanjang menapaki tangga beton yang dingin seperti es. Kakinya terasa ngilu, tapi ia tak bisa berhenti. Setiap kali lututnya hampir menyerah, ia menggertakkan giginya. Sedikit lagi, sedikit lagi. Akhirnya, ia sampai di kamar kosnya. Begitu membaringkan nenek itu, Budi langsung terduduk di lantai. Seluruh tenaganya habis. Tiba-tiba, nenek itu mencengkeram kerah baju Budi. Uangku di mana?" Nenek itu mulai kejang-kejang. Matanya membelalak dan seluruh tubuhnya gemetar. Budi terkejut dan mencoba menenangkannya. "Nenek, tenang, di sini aman. Tidak ada yang akan mengambilnya." Setelah beberapa saat dibujuk, nenek itu akhirnya tenang. Ia menyembunyikan kantong kresek hitam itu di bawah bantalnya, lalu tertidur sambil memeluk bantal itu dengan kedua tangannya. Budi menyentuh dahi si nenek, panasnya sangat tinggi. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengompres dahinya dengan handuk basah. Sambil menghela napas, ia membuka lemari es kecilnya. Hanya ada sebotol air mineral.
Budi meringkuk kedinginan sambil menatap nenek itu. Apakah nenek ini bisa bertahan sampai besok pagi? Saat pikiran itu melintas, mata Budi tertuju pada tangan si nenek. Kasar, namun kuku-kukunya rapi dan bersih. Dilihat dari manapun, itu bukanlah tangan seorang gelandangan. Sebenarnya, siapa nenek ini? Budi tidak tahu. Ia tidak tahu bahwa nenek yang ia temui di tumpukan sampah pada malam yang dingin ini akan mengubah seluruh hidupnya. Angin mengguncang jendela kamar kosnya. Malam yang panjang baru saja dimulai. Suara angin yang mengguncang jendela kamar kos membuat Budi tak bisa tidur. Ia terjaga semalaman, berkali-kali membasahi handuk di dahi si nenek. Demamnya tak kunjung turun. Sambil mendengarkan napas berat si nenek, Budi menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik mulai turun lagi di tengah kegelapan. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, cahaya fajar yang samar mulai menyelinap melalui celah jendela. Tepat pada saat itu, kruk. Suara gemuruh terdengar di dalam kamar. Suara itu berasal dari perut si nenek. Perut Budi pun ikut berbunyi. Ia belum makan apa-apa sejak semalam. Budi merogoh sakunya. Hanya ada sekeping koin 500 rupiah. Dengan uang ini, aku bisa beli apa? Ia hanya bisa menghela napas. Tiba-tiba ia teringat temannya, Agus, yang bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Agus pernah bilang makanan yang sudah lewat tanggal kedaluarsa biasanya dibuang. Budi langsung bangkit. Ia menyelimuti nenek itu lalu membuka pintu dengan hati-hati. Udara subuh yang dingin menusuk wajahnya. Hidungnya terasa perih. Budi menaikkan resleting jaket tipisnya sampai ke leher dan menuruni tanjakan. Sesampainya di minimarket, Agus sedang duduk di kasir dengan mata mengantuk. Bud, tumben jam segini kesini? Gus, maaf nih. Ada nasi kotak yang mau dibuang nggak? Boleh minta satu? Wajah Agus berubah serius. Ia memandangi penampilan Budi dari atas ke bawah, lalu mengangguk. Tunggu sebentar. Kebetulan ada sisa satu. Agus mengambil sebuah nasi kotak dari gudang belakang. Nasi kotak isi rendang yang tanggal kedaluarsanya adalah kemarin. Bud, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Ada masalah di rumah? Nggak apa-apa kok. Makasih banyak ya. Budi mengambil nasi kotak itu dan bergegas pergi. Ia tak mendengar Agus mengatakan sesuatu dari belakang. Yang ada di pikirannya hanyalah ia harus segera memberi nenek itu makan. Sesampainya di kamar kos, nenek itu sudah membuka mata. Demamnya sepertinya sudah sedikit turun, tapi matanya terlihat lemah, tatapan mata orang yang sudah berhari-hari tidak makan. Budi membuka tutup nasi kotak itu. Tidak ada microwave, jadi nasinya dingin. Lauknya hanya beberapa potong rendang, sambal, dan sepotong telur dadar. Mata nenek itu tiba-tiba berbinar. Ia menatap nasi kotak itu lekat-lekat. Terlihat air liurnya menetes. Lapar. Lapar. Nenek itu mengulurkan tangannya seperti anak kecil. Hati Budi terasa perih. Siapa yang tega membuang orang tua kelaparan seperti ini di tempat sampah? Rasa marah dan sedih bercampur aduk. Budi menyuapkan sesendok nasi ke mulut nenek itu. Nenek itu melahapnya dengan cepat tanpa mengunyah. Seolah itu adalah makanan terakhirnya. Setelah beberapa suap nasi, tibalah giliran telur dadar. Telur dadar yang digoreng kecoklatan. Lauk favorit Budi. Dulu, ibunya sering sekali membuatnya. Budi menatap telur dadar itu sejenak. Ia sangat lapar. Sudah lebih dari sehari ia tidak makan. Tapi wajah kurus kering si nenek membuatnya tak tega. Budi mengambil telur dadar itu dan meletakkannya di atas sendok si nenek. Makanlah, Nek. Nenek itu terdiam sejenak. Matanya yang sayu tiba-tiba memancarkan cahaya yang jernih. Kamu tidak makan? Saya alergi telur, Nek. Kalau makan, tenggorokan saya bengkak dan tidak bisa napas. Jadi, nenek saja yang makan. Itu adalah kebohongan besar. Budi tidak punya alergi apapun. Justru, telur dadar adalah makanan favoritnya di dunia. Tapi di depan nenek itu, ia berpura-pura biasa saja. Nenek itu menatap wajah Budi dalam-dalam, cukup lama. Budi memalingkan wajahnya, takut kebohongannya terbongkar. Nenek itu memasukkan telur dadar ke dalam mulutnya.
mengunyahnya perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Setetes, dua tetes. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Enak. Anakku juga suka sekali ini, suara nenek itu bergetar. Hati Budi terasa pilu. Nenek punya anak? Nenek itu menatap ke angkasa, bergumam. Matanya menatap jauh. Yogaku. Dia juga suka telur dadar. Dia pergi lebih dulu di usia 25. Tangan Budi berhenti bergerak. 25 tahun, hanya 7 tahun lebih tua darinya sekarang. Meninggal di usia semuda itu, betapa hancur hati nenek ini. Maaf, Nek. Budi menundukkan kepalanya. Nenek itu tidak menjawab, hanya makan dalam diam. Budi hanya makan sambal. Perutnya terus berbunyi, tapi ia pura-pura tidak dengar. Setelah selesai makan, Budi melihat sekeliling kamarnya. Pemanas air listriknya menunjukkan lampu merah. Tanda error. Sudah lama rusak karena korsleting. Hawa dingin masuk dari sela-sela jendela. Suhu di dalam kamar tak berbeda jauh dengan di luar. Nenek itu meringkuk. Dingin. Dingin. Budi menarik selimut untuk menutupi tubuh si nenek. Tapi selimut tipis itu tidak cukup. Bibir nenek itu mulai membiru. Budi ragu sejenak. Lalu, seolah sudah membulatkan tekad, ia bangkit. Ia membuka lemari pakaiannya. Jauh di dalam, ada sebuah kain yang terbungkus plastik, satu-satunya peninggalan ibunya. Sebuah kain batik tulis yang sangat halus, kain yang selalu dipakai ibunya untuk selimut sebelum meninggal. Budi tidak akan pernah menjual kain itu, sekelaparan apapun ia. Saat ia mengeluarkan kain itu, samar-samar tercium aroma ibunya. Meskipun sudah dicuci berkali-kali, aromanya masih tersisa. Mata Budi memerah. Hidungnya terasa perih. Ibu. Suara lirih keluar dari bibirnya. Budi menggelengkan kepala, menelan perasaannya. Sekarang bukan saatnya untuk menangis. Budi mendekati nenek itu dan menyelimutinya dengan kain batik tersebut. Dari leher hingga ujung kaki, ia membungkusnya dengan rapat. Nek, ini kain mahal. Jangan sampai kena iler ya. Meskipun bicaranya ketus, sentuhannya penuh kelembutan. Nenek itu menatap Budi. Bekas air mata masih terlihat di pipinya. Lalu kamu tidur pakai apa? Saya? Saya tidak tahan dingin kok. Tenang saja. Lagi-lagi ia berbohong. Budi sangat tidak tahan dingin. Tapi selimutnya hanya ada satu. Budi menaikkan resleting jaket tipisnya sampai ke leher. Ia meringkuk di sudut kamar. Memeluk lututnya, membuat tubuhnya sekecil mungkin. Giginya gemeletuk. Seluruh tubuhnya menggigil. Sebelum memejamkan mata, ia bergumam. Bu, apa yang aku lakukan ini benar? Tidak ada jawaban. Hanya angin yang mengguncang jendela. Waktu berlalu. Sekitar pukul 3 dini hari. Nenek Sari, begitu Budi memanggilnya dalam hati, membuka mata. Demamnya sudah turun, kesadarannya sedikit kembali. Kamar itu gelap. Tapi cahaya bulan yang masuk dari jendela memperlihatkan sesuatu. Sebuah bayangan kecil yang meringkuk di sudut. Itu Budi. Hanya berbalut jaket tipis, ia menggigil di lantai yang dingin. Entah tertidur atau terjaga, ia meringkuk sekecil mungkin. Sesekali bahunya bergetar hebat. Air mata mengalir di pipi Nenek Sari. Anak malang ini, menolong orang tua sepertiku. Nenek Sari, sambil merintih, mencoba bangkit. Seluruh tubuhnya terasa lemas, tapi ia menggertakkan giginya. Ia menarik kain batik tebal yang menyelimutinya dan merangkak ke arah Budi. Dengan sangat hati-hati, ia menyelimuti tubuh Budi dengan kain itu. Budi tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya ia tertidur sangat lelap karena kelelahan. Nenek Sari menyentuh tangan Budi, dingin seperti es. Tangannya sedingin ini, bagaimana bisa? Nenek Sari memasukkan tangan Budi ke dalam dekapannya untuk menghangatkannya. Lalu ia merebahkan diri di belakang Budi. Ia ingin berbagi kehangatan dari tubuh tuanya. Tangan kasar Nenek Sari menepuk-nepuk punggung Budi. Puk, puk. Seperti menidurkan seorang anak. Budi bergerak sedikit dalam tidurnya, tapi tidak terbangun. Justru ia semakin merapat ke dalam pelukan Nenek Sari. Seperti anak kecil dalam pelukan ibunya. Nenek Sari mengelus rambut Budi. Anak baik.
Yogaku dulu juga seperti ini, gumamnya dengan suara bergetar. Nenek Sari teringat pada anaknya yang telah lama tiada. Anaknya yang meninggal di usia 25. Anaknya juga memiliki tangan yang hangat seperti ini. Semalaman, Nenek Sari menepuk-nepuk punggung Budi. Puk, 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 seperti yang ia lakukan pada anaknya 20 tahun yang lalu. Fajar mulai menyingsing. Sinar matahari yang lembut menyelinap masuk melalui jendela. Budi perlahan membuka matanya. Ada yang aneh. Seingatnya ia hampir mati kedinginan di lantai, tapi tubuhnya terasa hangat. Ia menoleh dan melihat kain batik tebal menyelimutinya. Dan di belakangnya, ia merasakan kehangatan tubuh seseorang. Itu Nenek Sari. Ia tertidur sambil memeluk punggung Budi. Hidung Budi terasa perih. Sesuatu yang hangat menjalar di dadanya. Kehangatan yang pertama kali ia rasakan sejak ibunya meninggal. Budi tidak bergerak. Ia tidak ingin membangunkan nenek itu. Ia hanya ingin merasakan kehangatan itu sedikit lebih lama. Tiba-tiba, matanya tertuju pada tangan si nenek. Tangan yang sedang menggenggam tangannya. Kasar, namun kuku-kukunya rapi dan bersih. Jari-jarinya lurus. Ini jelas bukan tangan seorang gelandangan. Sebenarnya, siapa nenek ini? Budi tidak tahu, tapi satu hal yang pasti. Nenek ini mulai menjadi sosok yang berharga baginya. Di luar jendela, burung-burung gereja mulai berkicau. Malam yang panjang dan dingin telah berakhir. Musim hujan terus berlanjut. Demam Nenek Sari sudah turun, tapi tubuhnya masih sangat lemah. Setiap pagi, Budi membuatkan bubur untuknya. Meskipun bubur itu sebenarnya hanyalah nasi yang direbus dengan banyak air, tak ada bahan lain. Pagi itu pun sama. Budi duduk di depan Nenek Sari sambil membawa mangkuk. "Nek, makan buburnya." Nenek Sari melihat ke dalam mangkuk dan mengerutkan kening. "Ini apa? Air atau nasi?" "Sudah, makan saja. Lebih baik daripada kelaparan." Budi menyodorkan sendok ke mulut Nenek Sari. Sambil menggerutu, Nenek Sari tetap memakannya. Budi merasa lega melihatnya. Sementara nenek itu makan, Budi mengambil jatahnya. Sebuah roti sisa dari minimarket kemarin. Baunya sedikit aneh, tapi ia terlalu lapar. Budi melahap roti itu dengan cepat. Sekitar 1 atau 2 jam kemudian, perut Budi mulai berbunyi aneh. Ada yang tidak beres. Perutnya terasa melilit. Oh. Budi memegangi perutnya dan jatuh ke lantai. Keringat dingin membasahi dahinya. Ulu hatinya terasa seperti dihantam batu. "Nek, perutku sakit sekali." Budi merintih. Wajahnya pucat pasi. Nenek Sari yang sedang menonton TV menoleh. "Kenapa? Sakit apa?" "Perutku. Rasanya mampet." Budi berguling-guling di lantai. Ia tak punya uang untuk membeli obat. Pergi ke dokter adalah hal yang mustahil. Tiba-tiba, tatapan mata Nenek Sari berubah. Matanya yang tadinya sayu kini memancarkan cahaya yang tajam. Nenek Sari bangkit dan menghampiri Budi. "Diam di situ." Nenek Sari mengangkat kaos Budi. Budi terkejut dan mendorongnya. "Sakit." "Jangan, Nek." Tapi tenaganya sangat kuat. Sulit dipercaya itu adalah tenaga seorang nenek berusia 80-an. Budi tak bisa bergerak. Jari Nenek Sari menekan punggung tangan Budi. Tepat di antara ibu jari dan telunjuk. Lalu ia menekannya dengan sangat kuat. "Ah!" Budi menjerit. Rasanya tulangnya mau remuk. Tapi Nenek Sari tidak berhenti. Kali ini, ia menekan sebuah titik di punggung kaki Budi. Rasa sakit yang luar biasa kembali terasa. "Nek, sakit, hentikan." Budi meronta, tapi sia-sia. Terakhir, Nenek Sari menekan kuat bagian bawah ulu hatinya. Sekitar 1 menit kemudian, burp, sebuah sendawa besar keluar dari mulut Budi. Perutnya yang tadinya terasa mampet kini terasa lega. Ulu hatinya yang seberat batu kini terasa ringan. Budi menatap perutnya dengan bingung. Rasa sakitnya hilang sama sekali. "Nek, bagaimana bisa?" Budi menatap Nenek Sari dengan heran. Beberapa saat yang lalu ia merasa seperti akan mati, tapi sekarang ia baik-baik saja. Tapi,
Ekspresi Nenek Sari sudah berubah lagi. Tatapan tajamnya hilang, kembali ke ekspresi linglung seperti biasanya. Hehehe. Aku kentut. Nenek Sari tertawa konyol. Budi bingung. Nek, tadi itu bagaimana caranya? Apa? Tadi nenek menekan tangan dan kakiku, lalu perutku sembuh. Nenek Sari memiringkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan ia sama sekali tidak mengerti. Budi terus bertanya, tapi Nenek Sari hanya pura-pura tidak tahu. Malam itu, Budi tak bisa tidur. Ia mendengar Nenek Sari menggumam dalam tidurnya. Titik Hegu dan Taichung, gerbangnya harus dibuka. Budi memasang telinganya. Itu adalah kata-kata yang asing baginya. Hegu, Taichung, apa itu? Budi mengambil ponselnya dan mencarinya di internet. Titik akupresur Hegu terletak di antara ibu jari dan telunjuk. Efektif untuk mengatasi gangguan pencernaan, sakit kepala, DLL. Punggung Budi terasa dingin. Siang tadi, Nenek Sari menekan tepat di titik itu. Ini bukan kebetulan. Beberapa hari kemudian, Budi meminjam buku pengobatan tradisional dari perpustakaan. Ia mencocokkan gumaman Nenek Sari dengan isi buku itu. Semuanya sama persis. Jantung Budi mulai berdebar kencang. Sebenarnya, siapa nenek ini? Pandangannya beralih ke kantong kresek hitam yang tersembunyi di bawah bantal. Apa isinya? Ia penasaran, tapi tak berani membukanya. Suatu malam, saat Budi sedang memasak bubur, Nenek Sari menonton TV bututnya. Gambarnya bergaris-garis, tapi masih bisa ditonton. Acara berita sedang tayang. Pembawa berita berkata dengan suara ceria, berikutnya, seorang praktisi medis yang mengabdikan hidupnya untuk kesejahteraan lansia menjadi sorotan, layar berganti. Sebuah lobi rumah sakit mewah muncul. Di depannya, seorang pria berusia 50-an berdiri. Ia mengenakan setelan jas rapi dengan senyum lembut, namanya muncul di layar. Dr. Tirta Yasa, Direktur Rumah Sakit. Rumah sakit kami sedang memperluas layanan pengobatan gratis untuk para lansia, kata Tirta Yasa ke arah kamera. Matanya berkaca-kaca. Sebenarnya, ibu saya juga hilang, dan saya mencarinya setiap hari. Saya mencoba mengobati kerinduan saya dengan melayani para lansia. Setelah wawancara selesai, pembawa berita berkata dengan kagum, sungguh anak yang berbakti. Budi menoleh ke arah Nenek Sari. Wajahnya terlihat aneh. Pucat pasi. Sendok di tangannya bergetar hebat. Di TV, Tirta Yasa tersenyum cerah. Tepat pada saat itu, Nenek Sari melempar sendoknya ke arah TV. Prang! Layar TV retak. Budi terkejut dan berteriak, Nenek. Nenek Sari tidak menjawab. Ia merangkak ke sudut dan mulai membenturkan kepalanya ke dinding. Duk, duk, suara tumpul bergema. Tolong! Saya salah. Jangan buang saya. Nenek Sari menjerit. Seluruh tubuhnya gemetar seperti daun. Ia benar-benar panik. Budi berlari dan memeluknya. Ia bisa merasakan getaran hebat dari tubuh si nenek. Nenek, tidak apa-apa. Di sini aman. Tidak ada yang akan menyakiti nenek. Budi menepuk-nepuk punggungnya untuk menenangkannya. Nenek Sari mencengkeram Budi dengan erat. Kukunya sampai menancap ke kulit Budi. Setelah beberapa saat, Nenek Sari akhirnya tenang. Budi membaringkannya dan memberinya minum. Pikiran Budi berkecamuk. Pria di TV itu, Tirta Yasa. Apa hubungannya dengan nenek? Kenapa nenek begitu ketakutan? Budi mengambil ponselnya dan mencari nama Tirta Yasa. Banyak artikel muncul. Kisah pilu dokter. Tirta Yasa, anak berbakti yang kehilangan ibunya. Tangan Budi berhenti saat membaca sebuah kalimat yang menarik perhatiannya. Anak angkat yang sejak kecil berbakti merawat ibunya. Anak angkat. Jantung Budi berdebar kencang. Ia memperbesar foto di artikel itu. Di samping Tirta Yasa, berdiri seorang wanita tua, itu Nenek Sari. Budi menatap Nenek Sari yang tertidur. Nenek ini ibu dari pria itu? Tapi kenapa ia dibuang di tempat sampah? Nenek Sari mengigau. Kantong hitam itu. Jangan berikan pada Tirta. Bakar semuanya. Pandangan Budi beralih ke bawah bantal. Budi dengan hati-hati mengeluarkan kantong kresek hitam itu.
Terasa lebih berat dari yang ia duga. Aneh untuk ukuran sampah makanan. Buka saja, tangan Budi bergerak ke arah mulut kantong, tapi ia berhenti. Ini adalah rahasia si nenek. Ia merasa tidak pantas untuk melihatnya. Budi menyembunyikan kembali kantong itu di bawah bantal. Lalu ia menatap Nenek Sari yang tertidur. Wajahnya yang keriput terlihat menderita. Bahkan dalam tidurnya pun ia mengerutkan kening. "Nek, apa yang sebenarnya terjadi pada nenek?" Suara Budi bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus sepi di luar jendela. Sejak hari itu, Budi memandang Nenek Sari dengan cara yang berbeda. Biasanya, nenek itu hanya tertawa konyol. Tapi terkadang, tatapan matanya menjadi tajam. Saat itu, ia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Budi mulai mencatat setiap kata yang digumamkan oleh Nenek Sari. Beberapa hari kemudian, Budi pulang setelah selesai bekerja. Di ujung gang, orang-orang berkerumun. Suasananya berbeda dari biasanya. Budi memarkir motornya dan mendekat. "Sudah panggil ambulans, kenapa lama sekali? Serangan jantung bukan? Harus cepat ditangani." Suara-suara cemas terdengar. Budi menyelinap di antara kerumunan dan melihat seseorang tergeletak di tanah. Itu Pak Udin, seorang pemulung yang tinggal di sebelah kosnya. Jantung Budi mencelos. Wajah Pak Udin membiru. Napasnya terengah-engah. Tangannya mencengkeram dada. Situasinya jelas gawat. Warga hanya bisa panik. Ambulans belum juga datang. Terdengar suara siren dari kejauhan, tapi sepertinya akan butuh waktu lama untuk sampai ke gang sempit ini. Tiba-tiba, Budi teringat kata-kata Nenek Sari. Gerbangnya harus dibuka. "Hegu, Taichong." Budi memeriksa kondisi Pak Udin. Wajah pucat, napas berat, nyeri dada yang menekan. Gejalanya mirip dengan yang diajarkan Nenek Sari. "Saya bisa sedikit," teriak Budi sambil maju. Ia hendak memegang pergelangan tangan Pak Udin. Tepat pada saat itu, seseorang mendorong Budi dengan kasar. Itu adalah Ibu RW. "Anak kecil tahu apa? Jangan sentuh-sentuh orang tua, pamali." Budi terjatuh. Sikutnya tergores aspal, tapi ia tak peduli. "Bu, kalau tidak segera ditangani, bisa berbahaya." Sirkulasinya tersumbat. Budi mencoba bangkit lagi, tapi orang-orang menghalanginya. "Anak ini gila ya? Sok jadi dokter. Pergi sana." Bisik-bisik terdengar. Wajah Budi memerah. Tapi kondisi Pak Udin semakin memburuk, bibirnya mulai membiru. "Tolong, kalau hanya dilihat saja, beliau bisa meninggal." Budi memohon. Suaranya bergetar. Tiba-tiba, tercium bau alkohol yang menyengat. Seorang pria yang terkenal sebagai pemabuk di kampung itu datang terhuyung-huyung. Itu adalah anak Pak Udin. "Bocah sialan." Pria itu mencengkeram kerah baju Budi. Bau alkohol menusuk hidungnya. "Kamu mau membunuh bapakku? Hah? Jangan sok jadi dukun, pergi sana." Budi meronta, tapi tak bisa melawan tenaga orang dewasa. "Saya hanya mau menolong," kata Budi susah payah. Tenggorokannya tercekat. Pria itu melempar Budi ke tanah. Tubuh Budi terguling di jalanan becek. "Sialan, anak yatim piatu ikut campur." Seseorang melemparkan garam. Butiran garam putih menghujani kepala Budi. Masuk ke matanya, terasa perih. Tapi hatinya terasa lebih sakit. "Yatim piatu." Kata-kata itu menusuk jantungnya seperti pisau. Budi terbaring di tanah, tak bisa bergerak. Tak lama kemudian, ambulans datang. Petugas medis memberikan pertolongan pertama pada Pak Udin. "Kalau terlambat sedikit saja, bisa gawat," katanya. Orang-orang menghela napas lega. "Tadi saya pukul-pukul dadanya biar sadar, sepertinya berhasil," kata Ibu RW, mencari muka. Tak ada yang melihat ke arah Budi. Usahanya untuk menolong seolah sudah dilupakan. Budi perlahan bangkit. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Tapi yang benar-benar sakit bukanlah tubuhnya. Tidak ada yang percaya padaku. Budi berjalan gontai menuju kosnya. Kakinya terasa berat. Saat sampai di gang, ia tak sanggup berjalan lagi. Ia bersandar di dinding dan terduduk. Ia memukul-mukul tanah dengan tinjunya. Sekali,
2 kali, 3 kali, punggung tangannya lecet, tapi ia tak peduli. Kenapa selalu aku? Apa salahku? Budi menatap langit, langit biru tanpa awan. Tapi hati Budi dipenuhi awan kelabu. Sesampainya di depan tangga kos, Budi tak bisa menahannya lagi. Ia berjongkok dan mulai menangis tanpa suara, bahunya berguncang. Ibu, aku lelah sekali. Suaranya memanggil ibunya dengan gemetar. Tak ada yang menjawab. Budi membenamkan wajahnya di lutut dan menangis terseduh-seduh. Entah sudah berapa lama ia menangis. Terdengar suara pintu terbuka. Ia mengangkat kepala dan melihat Nenek Sari berdiri di sana. Menatapnya tanpa kata. Nenek. Budi buru-buru menyeka air matanya. Ia malu ketahuan. Nenek Sari tidak berkata apa-apa, hanya duduk di samping Budi. Mereka duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Keheningan itu anehnya tidak terasa canggung. Nenek Sari memegang bahu Budi dan membantunya berdiri. Matanya tidak lagi sayu seperti biasanya. Tatapannya jernih dan kuat. Tangan kasar Nenek Sari menyeka air mata Budi. Jari-jarinya kaku, tapi terasa hangat. Menangislah. Menangis sepuasnya. Kalau ditahan, bisa jadi penyakit. Suara Nenek Sari terdengar berat. Air mata Budi kembali tumpah. Ia tak bisa menahannya lagi. Nenek Sari memeluk Budi. Lengannya yang kurus kering terasa begitu kokoh. Budi menangis terseduh-seduh di pelukan Nenek Sari, seperti anak kecil. Ini adalah pertama kalinya sejak ibunya meninggal ia menangis di pelukan seseorang. Nenek Sari hanya menepuk-nepuk punggung Budi tanpa kata. Puk, puk. Ritme itu terasa seperti sentuhan ibunya. Setelah menangis cukup lama, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Budi melepaskan pelukannya dan mengusap hidungnya. Nek, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mau menolong, tapi tidak ada yang percaya. Suara Budi serak. Nenek Sari memegang wajah Budi dengan kedua tangannya. Kamu tidak salah. Mengerti? Mata Nenek Sari menatap lurus ke mata Budi. Tatapan itu memiliki kekuatan. Apa salahnya mau menolong orang? Yang salah adalah mereka yang menghalangimu. Mata Budi kembali memerah. Ia tak pernah tahu bahwa ada seseorang yang membelanya bisa memberinya kekuatan sebesar ini. Nenek Sari mengelus kepala Budi. Hari ini tidurlah yang nyenyak. Besok, Nenek akan ajarkan sesuatu yang bagus. Budi mengangguk. Ia memegang tangan Nenek Sari dan masuk ke kamar kosnya. Malam itu, Budi tidur sambil bersandar di pelukan Nenek Sari. Dalam mimpinya, ia bertemu ibunya. Ibunya tersenyum dan berkata, "Kamu sudah melakukannya dengan baik, Budiku." Pada saat yang sama, di sebuah gedung mewah di kawasan Sudirman, di ruang direktur, Tirtayasa duduk di depan mejanya. Seorang bawahannya masuk. "Pak, kami tidak menemukan jejak ibu. Tidak ada laporan orang hilang di kepolisian." Mata Tirtayasa menyipit. Ia mengetuk-ngetuk pulpen di mejanya. "Terus cari," suaranya dingin. Bawahannya bergidik. "Baik, Pak." Saat bawahannya hendak pergi, Tirtayasa memanggilnya. "Tunggu." Tirtayasa bangkit dan berjalan ke jendela, menatap pemandangan kota Jakarta di malam hari yang gemerlap. Kalau dia masih hidup, ini akan jadi masalah besar. "Kamu mengerti?" Suara Tirtayasa rendah. Keringat dingin mengalir di punggung bawahannya. "Temukan dia, dengan cara apapun." Tirtayasa berbalik. Matanya memancarkan cahaya yang dingin. Senyum lembut yang biasa ia tunjukkan di TV sama sekali tidak terlihat. Di luar, bulan tertutup awan. Kegelapan menyelimuti kota. Sesuatu yang tidak menyenangkan akan segera terjadi. Keesokan paginya, Budi membuka mata. Ia teringat semalam ia menangis sampai tertidur. Di sampingnya, Nenek Sari sudah bangun. Ia menatap Budi dengan lekat. "Sudah bangun?" Suara Nenek Sari berbeda dari biasanya. Tidak ada nada linglung, jernih dan tegas. Nenek Sari memegang tangan Budi dan membantunya duduk di tengah ruangan. "Duduk diam di situ." Nenek Sari membasahi ujung lengan bajunya dengan air liurnya, lalu ia mendekati lutut Budi. "Ada luka lecet akibat jatuh kemarin." Nenek Sari mulai membersihkan kotoran di sekitar luka itu dengan lengan bajunya yang basah. "Nek, kotor."
Jangan, Nek. Budi mencoba menarik kakinya. Ia tidak mau baju neneknya kotor. Diam, bentak Nenek Sari. Budi terkejut. Tatapan Nenek Sari begitu tajam. Setelah selesai membersihkan luka, Nenek Sari menatap lurus ke wajah Budi. Kotoran di baju ini bisa dibersihkan. Bukan hatiku yang kotor. Suara Nenek Sari terdengar berat. Mereka yang tidak tahu cara menghargai nyawa orang lain, merekalah yang kotor. Mengerti? Mata Budi memerah. Ia menundukkan kepalanya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mau menolong kakek itu, tapi akhirnya, suaranya serak. Nenek Sari menghela napas. Ia pergi ke sudut dapur dan mengambil sesuatu. Sebuah guci tua yang sudah retak dan pecah di beberapa bagian. Nenek Sari mengisi guci itu dengan air dan meletakkannya di depan Budi. Lihat ini. Budi mengangkat kepala dan melihat guci itu. Ada banyak retakan. Apa airnya bocor karena retak? Budi menggelengkan kepala. Airnya tidak bocor. Nenek Sari membawa guci itu ke dekat jendela. Sinar matahari menyinari guci itu. Dan hal aneh terjadi. Cahaya masuk melalui celah-celah retakan dan membuatnya berkilau. Lihat, justru karena retakan itulah cahaya bisa masuk dan membuatnya lebih bersinar. Nenek Sari menoleh ke arah Budi. Luka yang kamu miliki akan menjadi mata yang bisa melihat penderitaan orang lain. Kamu ini seperti tanaman obat yang berharga. Tanaman obat? Iya. Seperti daun sambiloto yang tak akan mati meski diinjak. Semakin diinjak, ia akan semakin kuat. Kata-kata Nenek Sari meresap ke dalam hati Budi. Dadanya yang tadinya sesak kini terasa sedikit lebih lega. Budi menatap Nenek Sari. Nenek itu terlihat berbeda. Bukan lagi sekadar nenek tua pikun. Ia terlihat seperti seorang guru sejati. Budi membuka mulutnya. Suaranya terdengar hati-hati. Nek, ilmu pengobatan tangan itu. Bisakah nenek mengajarkannya padaku? Nenek Sari menatap Budi cukup lama. Seolah ia sedang menatap ke dalam mata Budi, mencoba memastikan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Nenek Sari mengangguk. Baiklah. Kita mulai besok. Begitulah. Pelajaran dari Nenek Sari dimulai. Keesokan paginya, Nenek Sari mulai mengajari Budi. Pertama, cara merasakan denyut nadi. Nenek Sari mengulurkan pergelangan tangannya. Coba rasakan di sini. Budi memegang pergelangan tangan Nenek Sari. Tapi ia tidak merasakan apa-apa. Hanya kulit hangat. Tidak terasa apa-apa, Nek. Nenek Sari berdecak. Nadi itu tidak dicari dengan kepala. Tapi dirasakan dengan ujung jari. Nenek Sari memegang jari Budi dan meletakkannya di posisi yang tepat. Bukan di situ. Sedikit lebih ke atas. Tahan napas dan konsentrasi. Rasakan denyutnya. Budi memejamkan mata. Ia menahan napas dan memusatkan perhatian pada ujung jarinya. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi setelah beberapa saat, ia merasakan sesuatu yang sangat halus. Duk, duk, terasa. Ada sesuatu yang berdenyut. Budi membuka matanya lebar-lebar. Nenek Sari mengangguk. Itu nadi. Setiap orang nadinya berbeda. Ada yang cepat, lambat, lemah, kuat. Merasakannya adalah langkah pertama. Pelajaran Nenek Sari berlanjut. Lokasi titik-titik akupresur, kekuatan tekanan, penanganan berdasarkan gejala. Setiap kali Nenek Sari menjelaskan, Budi langsung menghafalnya. Hegu untuk gangguan pencernaan dan sakit kepala, Taichung untuk panas dalam, Zusanli untuk. Budi mengucapkannya dengan lancar. Mata Nenek Sari terbelalak. Hei, kamu hafal semua yang baru saja aku katakan? Iya, Nek. Saya kalau sudah dengar sekali, jarang lupa. Nenek Sari menatap Budi dengan heran. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Wah, otakmu encer juga ya. Beberapa hari kemudian, Nenek Sari mengajak Budi keluar. Mereka berjalan di gang belakang kampung. Banyak rumput liar tumbuh di pinggir jalan. Nenek Sari menunjuk sebatang rumput. Tahu ini apa? Rumput liar, kan? Bukan rumput liar, ini daun sirih. Tak akan mati meski diinjak. Kalau luka, airnya bisa dioleskan untuk menyembuhkan. Nenek Sari menunjuk tanaman lain. Itu sambiloto. Pahit,
tapi bagus untuk menurunkan panas. Budi mengeluarkan buku catatan dan menulis dengan rapat. Semua yang dikatakan Nenek Sari adalah hal baru baginya. Nenek Sari tersenyum puas melihatnya. Budi ingin mencoba apa yang telah ia pelajari. Ada seekor kucing liar di kampung yang kakinya pincang. Budi mendekatinya dengan hati-hati dan menangkapnya. Sesuai yang diajarkan Nenek Sari, ia menekan titik-titik di sekitar bagian yang terluka. Awalnya kucing itu meronta, tapi setelah Budi terus mengelusnya, perlahan-lahan ia tenang. Beberapa hari kemudian, ia melihat kucing itu berjalan tanpa pincang. Wajah Budi berseri-seri. Ini adalah rasa pencapaian pertama dalam hidupnya. Suatu malam, Budi bertanya dengan hati-hati. "Nek, Nenek belajar semua ini dari mana?" Tatapan Nenek Sari goyah. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba, ekspresinya kembali linglung. "Lapar. Mau makan?" Budi tak bisa bertanya lebih jauh. Malam itu, Nenek Sari membuka lemarinya. Jauh di dalam, ia mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain tua. Tangan Nenek Sari gemetar. Saat kain itu dibuka, muncul kilau perak. Jarum-jarum perak yang tipis dan panjang. Meskipun sudah tua, jarum-jarum itu masih berkilau. "Ini apa, Nek?" tanya Budi. Nenek Sari menyerahkan jarum perak itu pada Budi. "Ini adalah pisau untuk menyelamatkan nyawa." Suara Nenek Sari bergetar. "Jangan digunakan sembarangan. Gunakan hanya saat benar-benar dibutuhkan." "Mengerti?" Budi menerima jarum perak itu. Saat menyentuhnya, ia merasakan getaran aneh. "Nek, ini pasti barang berharga. Apa boleh saya terima?" Nenek Sari menatap mata Budi. Matanya berkaca-kaca. "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" Dada Budi terasa hangat. Jarum perak di tangannya terasa begitu berat. Bersamaan dengan itu, sesuatu tumbuh di dalam hatinya. "Aku ingin menjadi dokter." Untuk pertama kalinya, ia memiliki mimpi yang pasti. Nenek Sari kembali mengaduk-aduk lemari. Kali ini, ia mengeluarkan sebuah syal tua. Kain sutra yang mewah. Meskipun sudah lama, kainnya masih terasa lembut. Nenek Sari melilitkan syal itu di leher Budi. "Kamu kedinginan saat antar makanan. Bagaimana bisa tidak pakai ini? Ini barang mahal, jangan sampai hilang." Budi menyentuh syal itu. Terasa hangat. Seolah kehangatan hati neneknya tersalurkan. "Terima kasih, Nek." Budi tersenyum. Nenek Sari ikut tersenyum. Senyum cerah merekah di wajahnya yang keriput. Saat itu, di seberang gang dari kamar kos mereka, seorang pria asing berdiri. Ia mengenakan jaket hitam dan topi. Di tangannya ada sebuah ponsel. Pria itu mengarahkan ponselnya ke arah kamar kos. Cekrek. Terdengar suara foto diambil. Foto Nenek Sari dan Budi yang sedang tertawa di balik jendela berhasil ditangkap. Pria itu memeriksa fotonya dan memiringkan kepala. Apa benar nenek ini? Karena pantulan cahaya di jendela, wajahnya tidak terlihat jelas. Tidak pasti. Pria itu menyimpan foto itu dan pergi meninggalkan gang. Tak ada yang menyadarinya. Di dalam kamar kos, Budi dan Nenek Sari masih tertawa. Tanpa mengetahui badai yang akan segera datang. Beberapa hari berlalu. Budi terus mengulang apa yang telah ia pelajari dari Nenek Sari sambil tetap bekerja sebagai ojek online. Sial pemberian Nenek Sari selalu melilit di lehernya. Setiap kali angin bertiup, sial itu berkibar. Rasanya seperti neneknya selalu bersamanya, membuat hatinya tenang. Hari itu, ada pesanan ke arah Menteng. Budi mengendarai motor tuanya menuju kawasan elit itu. Di sepanjang jalan, gedung-gedung tinggi berjajar. Pencakar langit berlapis kaca memantulkan cahaya matahari. Dunia yang sama sekali berbeda dengan kampung tempat tinggalnya. Tujuan pengantaran adalah sebuah perumahan mewah. Hanya dari gerbangnya saja sudah terlihat harganya miliaran. Budi merasa minder. Motor tuanya dan jaketnya yang lusuh terasa memalukan. Sesampainya di alamat, ia menekan bel. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita berusia 40-an menatap Budi dari atas ke bawah. Tatapannya penuh penghinaan, "Titip di satpam saja." Wanita itu berkata dengan ketus lalu menutup pintu.
Wajah Budi memerah. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia menitipkan makanan di pos satpam dan berbalik pergi. Saat ia keluar dari perumahan itu, di tengah jalan raya yang lebar, orang-orang berkerumun. Sepertinya ada keributan. Budi memarkir motornya dan mendekat. Di depan sebuah mobil sedan mewah, seorang pria parubaya tergeletak. Ia mengenakan setelan jas, wajahnya membiru. Ia memegangi dadanya dan tidak bergerak. Pak Hartono. Pak Hartono. Beberapa pria muda berjas panik di sekitarnya. Sepertinya mereka adalah ajudannya, tapi tak ada yang tahu harus berbuat apa. Sudah panggil ambulans? Sudah, tapi katanya macet, butuh waktu. Defibrilator mana? Cepat cari. Para ajudan itu berteriak. Tapi tak ada yang tahu di mana defibrilator. Waktu yang berharga terus berjalan. Budi menatap pria yang tergeletak itu. Bibirnya mulai membiru. Napasnya sepertinya sudah berhenti. Jika tidak segera ditangani, ia bisa meninggal. Para penonton semakin banyak. Tapi tak ada yang menolong. Semua hanya merekam dengan ponsel mereka. Jantung Budi mulai berdebar. Apa aku harus maju? Tapi ia teringat kejadian sebelumnya. Pengalaman didorong dan dilempari garam saat mencoba menolong. Budi mundur selangkah. Kalau aku maju, paling hanya akan dimarahi lagi. Pergi saja. Saat ia berbalik, suara Nenek Sari bergema di kepalanya. Menyelamatkan nyawa adalah yang utama. Langkah Budi terhenti. Wajah Nenek Sari terbayang. Juga kata-katanya saat menunjukkan guci retak. Luka yang kamu miliki akan menjadi mata yang bisa melihat penderitaan orang lain. Budi menggertakkan giginya. Ia mengepalkan tinjunya. Lalu ia menerobos kerumunan. Permisi. Budi berlutut di samping pria yang tergeletak itu. Tepat pada saat itu, seseorang memegang bahunya dan mendorongnya. Siapa kamu? Driver ojol ngapain di sini? Pergi sana, itu adalah salah satu ajudan. Ia menatap Budi dengan pandangan merendahkan. Budi menepis tangan ajudan itu, matanya menyala. Tatapan yang sama dengan Nenek Sari saat mengajarinya. Kalau tidak segera ditangani, bapak ini bisa meninggal. Minggir. Suara Budi tegas. Ajudan itu terkejut. Karisma seperti itu tidak disangka akan keluar dari seorang anak 18 tahun. Budi memegang leher dan pergelangan tangan pria itu. Tangannya gemetar, tapi ia berkonsentrasi. Ia mengingat ajaran Nenek Sari. Nadinya tidak terasa. Jantungnya sepertinya sudah berhenti. Keringat dingin mengalir di punggung Budi. Jangan panik. Rasakan dengan ujung jari. Suara Nenek Sari bergema di kepalanya. Budi menarik napas dalam-dalam. Lalu ia segera memulai kompresi dada. 1, 2, 3, 4. Ia menekan dada secara teratur. Bersamaan dengan itu, dengan satu tangan ia menekan kuat sebuah titik akupresur di tengah dada. Titik resusitasi jantung yang diajarkan Nenek Sari. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tidak ada respon. Wajah pria itu masih membiru. Itu bukan pembunuhan? Bisik-bisik terdengar dari kerumunan. Hei, hentikan. Kamu mau tanggung jawab? Ajudan itu mencoba menarik Budi. Tapi Budi tidak berhenti. Ia terus melakukannya dengan gigi terkatup. Budi mengeluarkan jarum perak pemberian Nenek Sari dari sakunya. Tangannya gemetar, tapi ia menemukan titik akupresur di bawah hidung dengan tepat. Ia menusuknya dengan kuat. Tolong sadarlah. Bibir Budi bergetar. Keringat membasahi dahinya. Tepat pada saat itu, Haf, pria itu menghembuskan napas yang tertahan. Matanya terbuka. Wajahnya yang membiru mulai memerah kembali. Tenaga Budi seolah terkuras habis. Berhasil. Aku benar-benar berhasil. Pria itu dengan susah payah memegang tangan Budi. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, suaranya bergetar. Mata Budi terasa panas. Wah, selamat. Tepuk tangan terdengar dari kerumunan. Orang-orang yang tadinya hanya berbisik kini bersorak. Orang-orang dengan ponsel kini berebut memotret Budi. Ajudan itu mengubah sikapnya 180 derajat. Ia membungkuk dan mendekati Budi. Siapa namamu? Boleh minta nomor teleponmu? Bapak pasti akan membalas budimu.
Budi menggelengkan kepala. Ia melihat jam, waktu pengantaran sudah lewat jauh. Saya harus pergi. Pesanan saya sudah terlambat. Budi bangkit. Ajudan itu mencoba menahannya, tapi Budi sudah berlari ke arah motornya. Ambulans datang. Petugas medis mengangkat pria itu ke tandu. Ajudan itu mencari Budi, tapi sudah terlambat. Motor Budi sudah menghilang di tikungan. Di belakang motornya, sal pemberian Nenek Sari berkibar ditiup angin. Seseorang merekam pemandangan itu dengan ponselnya. Malam itu, sebuah video diunggah ke internet. Judulnya, Driver Ojol, Selamatkan Nyawa Konglomerat. Video itu menyebar dengan cepat. Di dalamnya, terlihat Budi memberikan pertolongan pertama pada pria yang pingsan. Komentar membanjir. Hebat. Bagaimana anak itu bisa tahu cara seperti itu? Pahlawan sejati. Seorang driver ojol punya keahlian seperti itu? Di kamar kosnya, Nenek Sari menonton berita di TV bututnya. Wajah Budi muncul di layar. Sial yang melilit di lehernya terlihat jelas. Sial yang sama dengan yang diberikan Nenek Sari. Senyum merekah di bibir Nenek Sari. Matanya yang keriput berkaca-kaca. Bagus, Budiku, gumam Nenek Sari. Suaranya bergetar. Suara yang bercampur antara bangga dan bahagia. Pintu terbuka, Budi masuk. Nek, aku pulang. Budi tersenyum. Nenek Sari menunjuk ke TV. Itu kamu, kan? Budi melihat ke TV dan wajahnya memerah. Fotonya ada di berita. Ah, itu. Kebetulan saja. Budi menggaruk kepalanya. Nenek Sari memegang tangan Budi. Kerja bagus. Nenek berhasil mengajarimu. Mata Nenek Sari berkaca-kaca. Hidung Budi juga terasa perih. Ini semua berkat Nenek. Kalau Nenek tidak mengajariku, aku tidak akan bisa. Budi memeluk Nenek Sari dengan erat. Nenek Sari menepuk-nepuk punggung Budi. Keduanya tersenyum bahagia. Tapi mereka tidak tahu seberapa jauh video itu akan menyebar, dan siapa yang akan melihatnya. Video itu menyebar dengan sangat cepat. Berita tentang seorang driver ojol yang menyelamatkan seorang konglomerat di tengah Jakarta menjadi berita utama. Internet heboh. Jumlah penontonnya dalam sekejap melampaui ratusan ribu, dan ada orang lain yang melihat video itu. Di sebuah gedung mewah di Jakarta. Di ruang direktur. Tirtayasa sedang duduk di depan komputernya. Iseng-iseng ia melihat berita online dan menemukan video itu. Driver ojol selamatkan nyawa konglomerat. Tirtayasa memutar video itu tanpa minat. Seorang driver ojol muda memberikan pertolongan pertama pada seorang pria yang pingsan. Tirtayasa menguap dan hendak menutup video itu. Tepat pada saat itu, tangannya berhenti, matanya terbelalak. Di leher driver ojol dalam video itu, ada sesuatu. Sebuah syal. Syal sutra mewah yang berkibar ditiup angin. Tirtayasa memperbesar layarnya. Tangannya mulai gemetar. Ini. Suara Tirtayasa serak. Sial yang aku berikan pada ibu saat ulang tahunnya yang ke-60. Wajah Tirtayasa pucat pasi. Sial itu adalah satu-satunya di dunia. Pesanan khusus dari luar negeri. Jangan-jangan, nenek tua itu masih hidup? Tirtayasa bangkit dari kursinya. Jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Tirtayasa buru-buru menelepon. Telepon untuk bawahannya. Kirim lagi foto kamar kos yang waktu itu kamu ambil. Sekarang juga. Tak lama kemudian, foto tiba. Foto seorang nenek tua yang sedang menjemur pakaian di sebuah kamar kos. Tirtayasa memperbesar foto itu. Saat ia melihat wajahnya, napas Tirtayasa tertahan. Itu Nenek Sari. Tidak salah lagi. Ponsel di tangan Tirtayasa jatuh. Terdengar bunyi berdebuk di lantai. Tirtayasa berpegangan pada mejanya. Kakinya lemas. Bagaimana bisa? Gumam Tirtayasa. Ia teringat malam itu. Malam di mana ia membuang Nenek Sari di gang yang gelap. Tirtayasa membuka laci mejanya. Ia mengeluarkan sebuah amplop berisi dokumen. Surat hibah yang sudah dicap dengan stempel Nenek Sari. Isinya adalah penyerahan gedung dan aset kepada Tirtayasa. Tentu saja, itu palsu. Dokumen yang ia buat secara diam-diam.
Tangan Tirtayasa bergetar. Kalau ini sampai ketahuan. Tirtayasa menggertakkan giginya. Matanya memancarkan amarah. Ia menelepon lagi. Skan secara diam-diam. Kalau sampai ada gosip, aku tamat. Mengerti? Terdengar jawaban dari seberang telepon. Tirtayasa menutup telepon. Harus bersih, tanpa jejak, gumam Tirtayasa. Pemandangan malam kota Jakarta berkilauan di luar jendela. Tapi mata Tirtayasa tidak melihat apa-apa. Malam itu, di kamar kosnya, Budi dan Nenek Sari tertidur. Malam yang sunyi, hanya suara angin yang mengguncang jendela. Sekitar pukul 2 dini hari. Terdengar langkah kaki menaiki tangga. Bukan satu orang. Beberapa langkah kaki yang berat. Brak, pintu kamar kos ditendang hingga terbuka. 3 orang pria berjas hitam masuk. Badan mereka besar-besar. Budi membuka mata. Sebelum ia sadar apa yang terjadi, seseorang membekap mulutnya. Tangan yang kasar. Mata Budi terbelalak ketakutan. Jangan bergerak. Kalau teriak, habis kau. Suara serak terdengar di telinganya. Jantung Budi serasa membeku. Pria-pria itu mulai mengobrak-abrik kamar. Membuka pintu lemari, menendang selimut, melempar barang-barang ke lantai. Prang! Terdengar suara pecah. Guci kesayangan Nenek Sari pecah. Nenek Sari membuka mata. Melihat pemandangan di depannya, wajahnya pucat pasi. Ah, apa-apaan ini? Siapa kalian? Suara Nenek Sari bergetar. Pria yang sepertinya adalah pemimpin mereka menunjuk Nenek Sari dan berteriak. Anak ini penculiknya. Dia menyekap nenek ini, katanya sambil menunjuk Budi. Budi berhasil melepaskan bekapan itu dan berteriak. Apa maksudmu? Aku yang menyelamatkan nenek ini. Pria itu mendorong Budi dengan kasar. Tubuh Budi terlempar ke sudut. Nenek Sari menjerit. Jangan sentuh Budiku. Nenek Sari memeluk kaki pria itu. Dengan lengannya yang kurus, ia memegangnya sekuat tenaga. Tolong, jangan sakiti anak ini. Dia tidak bersalah. Nenek Sari memohon. Matanya penuh air mata. Naluri untuk melindungi Budi muncul. Pria itu, dengan kesal, mendorong Nenek Sari. Nenek Sari kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Duk! Terdengar suara tumpul. Kepala Nenek Sari terbentur sudut lemari. Mata Nenek Sari terpejam. Ia jatuh pingsan di lantai. Nenek! Budi menjerit. Ia mencoba mendorong pria-pria itu dan berlari ke arah Nenek Sari. Tapi ia tak berdaya. Salah satu pria menangkap Budi dan melemparnya ke lantai. Nenek, bangun. Nenek. Budi menjerit histeris. Tapi Nenek Sari tidak bergerak. Pada saat itu, di dalam kepala Nenek Sari yang pingsan, sesuatu bangkit. Dalam kegelapan, ingatan muncul. Ingatan malam itu, gang yang gelap, angin yang dingin, dan punggung Tirtayasa yang meninggalkannya. Ibu, istirahatlah. Suara Tirtayasa bergema. Setelah mengatakan itu, Tirtayasa meninggalkan Nenek Sari di gang, di antara tumpukan kantong sampah. Ingatan Nenek Sari yang tersegel mulai kembali satu persatu. Jelas seperti kabut yang tersibak. Mata Nenek Sari perlahan terbuka. Awalnya pandangannya kabur, tapi perlahan-lahan menjadi jelas. Tatapan sayunya hilang, digantikan oleh tatapan yang tajam dan kuat. Nenek Sari perlahan bangkit. Pria-pria itu terkejut. Mereka merasakan suasana yang berbeda. Apa? Nenek ini belum pingsan? Pemimpin mereka hendak memegang lengan Nenek Sari. Tepat pada saat itu, jangan sentuh. Suara Nenek Sari terdengar berat dan rendah. Bukan lagi suara nenek tua yang lemah. Suara yang penuh dengan aura dingin. Pria-pria itu membeku. Mereka terintimidasi oleh aura yang dipancarkan dari mata Nenek Sari. Nenek Sari perlahan meluruskan punggungnya. Punggungnya yang bungkuk kini tegap. Ia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Siapa yang mengirim kalian? Nenek Sari menatap tajam pria-pria itu. Tatapannya setajam pisau. Tirtayasa yang mengirim kalian, kan? Pria-pria itu tidak bisa menjawab. Wajah mereka terlihat panik. Reaksi seperti ini tidak mereka duga. Tepat pada saat itu, dari luar terdengar suara sirene.
Semakin mendekat. Sirene mobil polisi. Sepertinya salah satu tetangga melapor. Wajah pria-pria itu menegang. Sial. Kita pergi. Perintah pemimpin mereka. Pria-pria itu bergegas keluar dari kamar kos. Terdengar suara langkah kaki mereka menuruni tangga. Budi berlari ke arah Nenek Sari. Nenek, tidak apa-apa? Suara Budi bergetar. Nenek Sari menatap Budi. Matanya berbeda dari sebelumnya. Jernih dan terang. Budi. Nenek Sari memegang tangan Budi. Nenek sudah ingat semuanya. Lalu ia berkata, sebenarnya, dulu nenek dikenal sebagai Sari sang penyembuh. Tidak ada seorang pun di dunia pengobatan tradisional yang tidak kenal nenek. Bahkan pejabat tinggi pun datang untuk berobat. Mulut Budi ternganga. Nenek yang ia temui di tumpukan sampah ini adalah seorang tabib legendaris? Mata Nenek Sari berkaca-kaca. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri semua ini. Suara Nenek Sari tegas, di luar jendela, lampu merah mobil polisi berkedip-kedip. Pada saat yang sama, di sebuah gang dekat kamar kos, sebuah sedan hitam terparkir dalam kegelapan. Tirtayasa duduk di kursi belakang. Menunggu anak buahnya menyelesaikan pekerjaan. Ponselnya berdering. Pak, ada masalah. Polisi datang. Wajah Tirtayasa menegang. Aku akan ke sana sendiri. Tirtayasa keluar dari mobil. Lampu merah mobil polisi berkedip-kedip di jendela kamar kos. Duk, duk. Terdengar langkah kaki menaiki tangga. Polisi masuk. Mereka sudah melumpuhkan para preman di tangga. Ada apa di sini? Tanya polisi sambil melihat kamar yang berantakan. Lantai penuh dengan pecahan guci dan barang-barang yang berserakan. Tepat pada saat itu, Pak Polisi. Terdengar suara yang familiar, seseorang menaiki tangga. Setelan jas rapi dengan senyum lembut, Tirtayasa. Tirtayasa memberikan kartu namanya pada polisi. Saya direktur rumah sakit di sekitar sini. Nama saya Tirtayasa. Polisi menerima kartu nama itu. Nama rumah sakit terkenal tertera di sana. Sikap polisi sedikit berubah. Oh, ya. Pak Direktur. Tirtayasa mengangguk dan berkata, ibu saya menderita demensia parah. Beliau hilang beberapa bulan yang lalu, dan akhirnya saya temukan. Tirtayasa menatap Nenek Sari. Lalu tiba-tiba ia menangis. Ibu, saya sudah mencari ibu kemana-mana. Tirtayasa menangis terseduh-seduh sambil mendekati Nenek Sari. Itu adalah akting. Akting yang sempurna. Polisi terlihat terharu. Tirtayasa berbalik dan menunjuk Budi. Tatapannya berubah dingin. Pak Polisi, anak itu penculiknya. Dia menyekap ibu saya. Tolong segera tangkap dia. Jantung Budi mencelos. Apa? Aku penculik? Polisi mendekati Budi. Saudara Budi, Anda perlu kami periksa atas tuduhan penculikan dan penyekapan lansia. Polisi mengeluarkan borgol. Budi mundur. Bukan, saya yang menyelamatkan nenek ini. Pria itu yang membuang ibunya. Budi berteriak putus asa. Tapi polisi tidak percaya. Tirtayasa menghela napas dan berkata, jangan percaya omongan orang gila itu. Ibu saya penderita demensia, jadi bicaranya ngelantur. Anak itu sudah mencuci otaknya. Polisi mengangguk. Situasi sepenuhnya berpihak pada Tirtayasa. Saat borgol dingin itu hendak dipasangkan di pergelangan tangan Budi, Tirtayasa mendekati Nenek Sari. Ia tersenyum lembut, tapi matanya dingin. Ibu, ayo kita pergi. Saya akan bawa ibu ke rumah sakit yang bagus. Tirtayasa hendak memegang lengan Nenek Sari. Tepat pada saat itu, plak, suara tamparan yang keras bergema di ruangan. Tangan Nenek Sari menampar pipi Tirtayasa. Gerakannya secepat kilat. Tirtayasa terhuyung. Bekas tangan merah tercetak jelas di pipinya. Polisi, Budi, semua membeku. Nenek Sari perlahan meluruskan punggungnya. Punggungnya yang bungkuk kini tegap. Tatapan sayunya hilang. Aura dingin terpancar dari seluruh tubuhnya. Siapa yang kau panggil ibu? Suara Nenek Sari terdengar berat. Udara di ruangan seolah membeku. Dasar kau, lebih rendah dari binatang. Wajah Tirtayasa pucat pasi. Tapi ia segera sadar dan melanjutkan aktingnya. Aduh,
Ibu, demensianya makin parah. Pak polisi, harus segera dibawa ke rumah sakit. Tirtayasa mencoba menarik lengan Nenek Sari. Nenek Sari menangkap pergelangan tangan Tirtayasa dan memelintirnya. Tirtayasa menjerit dan berlutut. Tenaga nenek tua ini masih ada, bocah. Suara Nenek Sari terdengar dingin. Wajah Tirtayasa meringis kesakitan. Polisi bingung tak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Nenek Sari melepaskan tangan Tirtayasa. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Kantong kresek hitam yang kotor. Kantong yang ia jaga seperti nyawanya sejak malam itu. Nenek Sari merobek kantong itu. Isinya tumpah ke lantai. Tumpukan dokumen dan sebuah alat kecil. Mata polisi terbelalak. Ini apa? Tanya polisi. Nenek Sari mengambil selembar dokumen. Ini buku besar ganda miliknya. Semua catatan penggelapan uang rumah sakit ada di sini. Nenek Sari menunjukkan dokumen lain. Dan ini surat utang judi. Wajah Tirtayasa berubah kelabu. Kakinya gemetar. Nenek Sari mengangkat pergelangan tangannya. Gelang pasien rumah sakit yang sudah usang masih terpasang. Lihat ini. Gelang rumah sakit Tirta. Ini bukti dia yang membawaku dari sini dan membuangku di tempat sampah. Ekspresi polisi mulai berubah. Mereka memandang Nenek Sari dengan cara yang berbeda. Nenek Sari mengambil alat kecil itu, sebuah perekam suara tua. Aku tahu demensiaku akan datang. Jadi saat masih sadar, aku siapkan semuanya. Nenek Sari tersenyum getir. Meskipun sudah tua, otakku belum pikun. Nenek Sari menekan tombol putar pada perekam itu. Setelah suara berisik, terdengar sebuah suara. Suara Tirtayasa. Buang saja nenek tua itu di mana saja. Kalau mati kedinginan, ya sudah. Ruangan menjadi sunyi senyap. Suara Tirtayasa dari perekam itu terdengar jelas. Wajah polisi menegang. Tatapan mereka pada Tirtayasa benar-benar berubah. Itu rekayasa. Jangan percaya. Teriak Tirtayasa. Tapi suaranya gemetar. Wajahnya pucat pasi, ia melangkah mundur. Saat itu, terdengar langkah kaki di tangga. Beberapa orang naik. Di sini. Pintu terbuka, dan beberapa orang berjas masuk. Di depan, berdiri seorang pria parubaya. Itu adalah konglomerat yang diselamatkan Budi. Pak Hartono. Polisi terkejut. Seorang pengusaha besar yang sangat terkenal. Pak Hartono melihat Budi dan mendekatinya. Anak muda, aku susah payah mencarimu. Akhirnya ketemu setelah melacak nomor plat motormu. Melihat borgol di tangan Budi, ia mengerutkan kening. Pemuda ini adalah penolongku, kata Pak Hartono tegas. Pak polisi, tolong lepaskan dia. Polisi ragu-ragu. Tapi mereka terintimidasi oleh wibawa Pak Hartono. Borgol Budi dilepaskan. Pak Hartono menatap Tirtayasa dengan dingin. Seorang direktur rumah sakit membuang ibunya sendiri. Ada ya binatang seperti ini di dunia? Lutut Tirtayasa lemas. Ia terduduk di lantai. Nenek Sari mendekati Budi. Ia memeluk Budi dengan erat. Kaget, ya? Nenek sudah ingat semuanya. Suara Nenek Sari bergetar. Sekarang tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Mengerti? Air mata Budi tumpah. Ia memeluk Nenek Sari dengan erat. Nenek, syukurlah. Syukurlah. Budi terisak. Rasa takut dan cemas yang menumpuk selama beberapa hari akhirnya pecah. Nenek Sari menepuk-nepuk punggung Budi. Puk, puk. Seperti malam pertama mereka bertemu. Polisi mendekati Tirtayasa. Pak Tirtayasa, Anda harus ikut kami ke kantor. Tirtayasa mengangkat kepala. Matanya memerah. Tapi ia tak punya jalan keluar lagi. Cahaya fajar mulai menyelinap masuk melalui jendela. Malam yang panjang telah berakhir. Beberapa hari berlalu. Tirtayasa dibebaskan dengan status wajib lapor. Bukti sudah jelas. Tapi berkat statusnya sebagai direktur rumah sakit terkenal dan pengacaranya, ia berhasil menghindari penahanan. Tirtayasa tetap masuk kerja. Di lobi rumah sakit, Tirtayasa berbicara pada stafnya. Ia mencoba tersenyum seperti biasa, tapi terlihat gelisah. Ini bukan apa-apa.
Sebentar lagi aku akan bebas. Kalian tidak perlu khawatir. Staf mengangguk, tapi tatapan mereka penuh curiga. Gosip sudah menyebar luas. Siang itu, pintu utama rumah sakit terbuka. 2 orang masuk. Di depan, seorang wanita tua mengenakan kebaya dan batik yang indah. Punggungnya tegap. Tatapannya tajam seperti elang. Itu Nenek Sari. Budi berdiri di sampingnya, menatapnya. Sulit dipercaya ini adalah nenek yang sama yang ia temukan menggigil di tumpukan sampah beberapa hari yang lalu. Nenek yang sekarang terlihat sangat berbeda. Penampilannya yang agung dan berwibawa membuat dada Budi terasa bangga. Budi juga mengenakan setelan jas yang rapi. Sulit dipercaya ini adalah pemuda yang sama yang beberapa hari lalu mengenakan jaket lusuh mengantar makanan. Staf di lobi mulai berbisik. Siapa nenek itu? Jangan-jangan benar dia pemilik gedung ini? Bisik-bisik menyebar di lobi. Tirtayasa, yang penasaran dengan keributan itu, menoleh, dan ia melihat Nenek Sari. Wajah Tirtayasa menegang, jantungnya mencelos. Tapi ia segera mengubah ekspresinya. Ia pura-pura marah. Beraninya kau datang ke sini. Satpam, cepat usir dia, teriak Tirtayasa. Tapi Satpam tidak bergerak. Justru mereka mendekati Nenek Sari dan membungkuk 90 derajat. Selamat datang, Ibu Komisaris. Mata Tirtayasa terbelalak. Apa yang terjadi? Ia menoleh dan melihat para perawat dan staf juga membungkuk hormat pada Nenek Sari. Hei, kalian semua, teriak Tirtayasa panik, tapi tak ada yang mendengarkannya. Permainan sudah berakhir. Nenek Sari berjalan ke arah Tirtayasa. Suara sepatunya menggema di lobi. Tirtayasa mundur. Nenek Sari mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan melemparkannya ke wajah Tirtayasa. Amplop itu mengenai dada Tirtayasa dan jatuh ke lantai. Ah, apa ini? Tirtayasa memungut amplop itu. Ia mengeluarkan dokumen di dalamnya dan mulai membaca. Semakin ia membaca, tangannya semakin gemetar. Dokumen pertama adalah hasil pemeriksaan tulisan tangan. Surat hibah yang dibuat Tirtayasa dinyatakan palsu oleh ahli. Dokumen kedua adalah surat keputusan pengadilan. Isinya adalah pembekuan semua wewenang Tirtayasa. Tidak mungkin, suara Tirtayasa bergetar. Tangannya yang memegang dokumen itu gemetar hebat. Nenek Sari berkata dengan dingin, surat hibah palsu yang kau buat itu, kini hanya selembar kertas sampah. Secara hukum, pemilik gedung ini kembali padaku, Sari. Staf mulai berbisik-bisik. Nenek Sari menunjuk Budi. Dan mulai hari ini, aku menyerahkan semua wewenang pengelolaan gedung ini kepada satu-satunya perwakilanku, Budi. Budi melangkah maju. Ia menatap Tirtayasa. Jantungnya berdebar kencang. Budi membuka mulutnya. Sebagai perwakilan pemilik gedung, saya memberitahukan, Pak Tirtayasa yang menunggak sewa. Silakan keluar. Tawa terdengar dari antara staf. Sebenarnya, panggung ini sudah disiapkan sejak beberapa hari yang lalu. Tim pengacara Pak Hartono sudah mengamankan bukti dan mendapatkan surat keputusan dari pengadilan. Hari ini adalah babak finalnya. Budi tidak percaya dengan apa yang baru saja ia katakan. Beberapa hari yang lalu aku hampir diusir karena menunggak sewa, sekarang aku yang mengusir orang ini, tangannya gemetar, tapi suaranya tidak. Wajah Tirtayasa memerah. Tepat pada saat itu, seseorang menyalakan TV di lobi. Berita sedang tayang. Pembawa berita menyampaikan berita kilat. Surat perintah penangkapan untuk Direktur Rumah Sakit Tirtayasa telah dikeluarkan. Tuduhannya adalah penelantaran orang tua, percobaan pembunuhan, dan penggelapan dana rumah sakit. Tirtayasa menatap TV. Wajahnya berubah kelabu. Kakinya lemas, ia terhuyung. Tidak. Ini mimpi. Gumam Tirtayasa. Tapi itu bukan mimpi. Pintu utama rumah sakit kembali terbuka. Beberapa orang berjas hitam masuk. Penyidik dari kejaksaan. Pak Tirtayasa, surat perintah penangkapan Anda sudah keluar. Silakan ikut kami. Penyidik mendekati Tirtayasa. Di tangannya ada borgol, Tirtayasa mundur. Punggungnya menabrak dinding. Tak ada tempat lagi untuk lari. Penyidik memasangkan borgol di pergelangan tangan Tirtayasa. Tirtayasa menatap Nenek Sari.
tiba-tiba ia berlutut. "Ibu, aku salah. Maafkan aku sekali ini saja." Tirtayasa memohon dengan hina. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Nenek Sari terdiam. Ujung jarinya bergetar. Ia menggigit bibirnya. "Aku membesarkannya selama 20 tahun. Semalaman aku mengompres dahinya saat ia demam, menangis saat melihatnya berangkat sekolah. Kenangan itu hancur dalam sekejap. Sebenci apapun, ia pernah menjadi anak yang tertidur di pelukannya. Matanya terasa panas, hatinya serasa terkoyak. Tapi Nenek Sari menggertakkan giginya dan memalingkan wajahnya. Dengan dingin, "Aku tidak punya anak laki-laki." Suara Nenek Sari terdengar berat. Lalu ia merangkul bahu Budi. "Anakku ada di sini." Nenek Sari menatap Tirtayasa untuk terakhir kalinya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Meskipun tidak ada ikatan darah, tapi ada ikatan kasih sayang. Tapi kau membuangnya ke tempat sampah." Wajah Tirtayasa meringis. Kata-kata itu menusuk jantungnya seperti pisau. "Ibu," jerit Tirtayasa. Tapi Nenek Sari tidak pernah menoleh ke belakang. Penyidik membawa Tirtayasa pergi. Jeritan Tirtayasa semakin menjauh. Staf rumah sakit dan pasien mulai bertepuk tangan. Sorak-sorai memenuhi lobi. Budi memegang tangan Nenek Sari. Tangan neneknya gemetar. "Nenek, tidak apa-apa?" Air mata mengalir di pipi Nenek Sari. Tapi ia tersenyum. "Tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir." Pak Hartono mendekati Budi. Ia tersenyum ramah. "Budi, orang berbakat sepertimu tidak seharusnya hanya menjadi driver ojol. Biaya kuliahmu di Fakultas Kedokteran akan aku tanggung sepenuhnya." Mata Budi terbelalak. Mimpinya saat menerima jarum perak dari Nenek Sari terlintas di benaknya. "Aku ingin menjadi dokter." Saat itu hanyalah mimpi. Mimpi yang mustahil. Tapi sekarang, mimpi itu ada di depan matanya. "Benarkah, Pak? Apa saya pantas?" Air mata Budi tumpah. Pak Hartono tersenyum dan mengangguk. Nenek Sari menepuk-nepuk punggung Budi. "Terima saja. Dengan kemampuanku, kau pasti lulus dengan nilai terbaik." Budi menyeka air matanya dan mengangguk. "Baik, Nek. Aku akan belajar dengan giat. Aku akan menjadi dokter yang hebat." Nenek Sari memeluk Budi dengan erat. Budi juga memeluk Nenek Sari. Keduanya menangis. Sinar matahari masuk melalui jendela. Cahaya hangat menyinari wajah mereka. Musim hujan yang panjang telah berakhir, dan musim semi akan segera datang. Waktu berlalu, suatu hari di musim semi. Bunga flamboyan berguguran di sebuah kampus universitas. Wisuda Fakultas Kedokteran Tradisional sedang berlangsung. Aula penuh dengan wisudawan dan keluarga mereka. "Lulusan terbaik, Budi." Namanya dipanggil dari atas panggung. Budi, yang kini berusia 28 tahun, bangkit dari kursinya. Sulit dipercaya ini adalah pemuda yang sama yang 10 tahun lalu hampir mati kedinginan di kamar kos. Ia telah menjadi seorang pemuda yang gagah dan bijaksana. Saat Budi berjalan ke atas panggung, ia menatap ke arah penonton. Di barisan paling depan, terlihat seorang wanita tua di kursi roda. Nenek Sari, yang kini berusia 92 tahun. Rambutnya sudah memutih, keriputnya semakin dalam. Tapi matanya masih sejernih dulu. Ia memegang sebuket bunga dengan erat, menatap Budi. Budi menerima ijazahnya dan membungkuk. Lalu ia turun dari panggung dan menghampiri Nenek Sari. "Nek, aku berhasil." Suara Budi bergetar. Nenek Sari memberikan buket bunga itu pada Budi. Matanya berkaca-kaca. "Iya, kamu berhasil, Budiku." Budi melepaskan toga wisudanya dan memasangkannya di kepala Nenek Sari. "Ini milik Nenek, karena ini semua berkat Nenek." Nenek Sari menyentuh toga itu. Senyum cerah merekah di wajahnya yang keriput. "Aduh, bikin malu saja." Nenek Sari menyeka air matanya, tapi senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Beberapa bulan kemudian, sebuah klinik kecil dibuka. Di papan namanya tertulis, Klinik Sehat Nenek Sari. Di bawahnya, dengan huruf kecil, tertulis, pengobatan gratis. Di hari pembukaan,
banyak orang datang. Pak Hartono juga datang. Warga kampung juga datang. Ibu RW yang dulu meremehkan Budi juga berdiri di sana dengan wajah canggung. Dulu saya tidak tahu, kata Ibu RW sambil menunduk pada Budi. Budi tersenyum dan mengulurkan tangannya. Tidak apa-apa, Bu. Itu sudah lama. Di dalam klinik, pasien mengantre. Kebanyakan adalah lansia yang tidak punya uang. Budi memeriksa mereka satu persatu, memegang tangan mereka, menatap mata mereka. Bapak, di sini yang sakit, ya? Tenang saja. Akan saya periksa dengan baik. Suara Budi hangat. Persis seperti yang diajarkan Nenek Sari. Memegang tangan pasien, menatap matanya, dan menyembuhkan hatinya. Budi dengan cepat terkenal sebagai tabib muda yang hebat. Di sudut klinik, Nenek Sari duduk. Bersandar di kursi rodanya, ia memperhatikan Budi memeriksa pasien. Senyum tipis terukir di bibirnya. Hebat, Budiku, gumam Nenek Sari. Waktu terus berjalan. Suatu malam, Nenek Sari memanggil Budi. Suaranya lemah. Budi, kesini. Budi mendekat. Wajah Nenek Sari terlihat sangat kurus. Tenaganya terlihat jelas sudah menurun. Nenek, kenapa? Jantung Budi mencelos. Firasat buruk menyelimutinya. Nenek Sari mengulurkan pergelangan tangannya. Coba periksa nadiku. Budi memegang pergelangan tangan Nenek Sari. Saat merasakan nadinya, wajah Budi menegang. Nadinya sangat lemah, hampir tidak terasa. Tangan Budi mulai gemetar. Matanya berkaca-kaca. Nenek. Suaranya serak. Nenek Sari mengangkat tangannya yang gemetar dan mengelus pipi Budi. Terima kasih. Suara Nenek Sari bergetar. Hidupku yang seperti sampah ini, kau ubah menjadi permata. Air mata Budi mengalir. Ia menggenggam tangan Nenek Sari dengan erat. Nenek adalah penolongku. Tolong bertahanlah sedikit lebih lama. Budi terisak. Nenek Sari tersenyum tipis. Jangan menangis. Kalau dokter menangis, pasien jadi cemas. Meskipun itu adalah lelucon, air mata Budi tidak berhenti. Nenek Sari mengelus tangan Budi. Sekarang aku punya muka untuk bertemu suamiku dan anakku yang asli. Aku akan menceritakan kehebatanmu pada mereka. Mata Nenek Sari juga berkaca-kaca. Tapi ekspresinya tenang. Lalu Nenek Sari berhenti sejenak. Senyum jahil terukir di bibirnya. Makanlah telur dadarmu dengan enak. Aku tahu kau tidak punya alergi. Budi terdiam. Matanya terbelalak. Sejak kapan Nenek tahu? Sejak awal. Nenek Sari tersenyum. Orang lapar yang memberikan makanan paling enaknya itu kentara sekali. Budi tertawa kecil. Ia teringat Fajar 10 tahun yang lalu, saat ia memberikan telur dadar dari nasi kotak yang dingin itu. Nenek Sari memeluk Budi. Lengannya yang kurus kering terasa hangat. Seperti Fajar 10 tahun yang lalu saat ia memeluk punggung Budi yang kedinginan, hiduplah dengan baik, Budiku. Suara Nenek Sari semakin pelan, napasnya semakin tipis. Budi memeluk Nenek Sari dengan erat. Ia bisa merasakan tenaga yang terkuras dari tubuh Nenek Sari. Nenek Sari menutup matanya dengan damai di pelukan Budi. Senyum tenang terukir di wajahnya. Nenek. Nenek. Tangisan Budi menggema di ruangan. Di rumah duka, banyak sekali orang yang datang. Pak Hartono datang. Pasien yang pernah diobati di kliniknya juga datang. Orang-orang yang pernah dibantu Nenek Sari datang dari seluruh penjuru negeri. Di salah satu sudut rumah duka, tumpukan amplop putih menggunung. Itu adalah surat terima kasih dari orang-orang yang pernah dibantu Nenek Sari secara diam-diam. Baru saat itulah Budi tahu betapa banyak orang yang telah dibantu oleh neneknya. Beberapa hari kemudian, abu Nenek Sari diletakkan di sebuah tempat yang cerah. Di nisan, terukir tulisan, "Di sini beristirahat, tanaman obat paling berharga di dunia." Budi meletakkan sesuatu di depan nisan itu. Sebuah guci tua yang sudah retak dan pecah. Guci yang sama yang ditunjukkan Nenek Sari hari itu. "Nenek," kata Budi sambil menatap nisan itu. "Aku sudah menjadi orang yang bisa memancarkan cahaya dari celah-celah retakan itu." Angin bertiup. Kelopak bunga berguguran. Seolah Nenek Sari menjawab. Budi kembali ke kliniknya.
Di jendela ruang periksa, tergantung sebuah lonceng angin kecil. Benda kesukaan Nenek Sari. Setiap kali angin bertiup, lonceng itu berbunyi merdu. Budi menatap keluar jendela. Langit biru terbentang. Pasien berikutnya, silakan masuk. Budi tersenyum. Pintu terbuka, seorang pasien masuk. Seorang nenek tua yang terlihat tidak punya uang. Budi bangkit dari kursinya dan memegang tangan nenek itu. Ia tersenyum hangat dan berkata, "Selamat datang, Bu. Akan saya periksa dengan baik." Sinar matahari musim semi masuk melalui jendela. Lonceng angin berbunyi merdu. Kasih sayang yang ditinggalkan Nenek Sari kini menyebar kembali ke dunia melalui Budi. Teman-teman, bagaimana cerita hari ini? Keluarga tidak selalu terikat oleh darah. Ada juga keluarga yang terikat oleh hati. Kehangatan yang kita terima dari seseorang tidak akan pernah hilang. Ia akan tersalurkan kepada orang lain dan terus berlanjut. Mungkin saja, kebaikan kecil yang Anda berikan hari ini bisa mengubah hidup seseorang. Jika Anda menyukai cerita hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tinggalkan juga komentar, kami akan senang membacanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga hari Anda menyenangkan.